Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, lulusan SMA maupun em, madrasah aliyah atau yang sudah kuliah yang hari ini belum sempat atau belum menemukan pekerjaannya. Ada pertanyaan dari beberapa hmm, pemirsa yang menonton YouTube kami di Fujindo ini. Jadi ada pertanyaan, Pak, sebetulnya seperti apa proses pembelajaran di LPK Fujindo itu? Jadi di dalam proses pembelajaran di LPK Fujindo atau lembaga diklat kami atau Fujindo Service itu ada beberapa tahapan ya. Jadi ada beberapa tahap di dalam proses pembelajaran kami karena pembelajaran di LPK kami itu adalah pembelajaran yang sangat singkat. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok atau 3 tahap dalam proses pembelajaran. Kalau kalau boleh Bapak menyampaikan, jadi ada kelompok yang pertama itu adalah kelompok pembelajaran kelompok CFT, lalu yang kedua itu adalah kelompok SSW, yang berikutnya ketiga adalah kelompok Kaiwa. Nah, apa bedanya dan apa tujuan daripada pembagian kelompok tersebut? Jadi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang hari ini menonton di dalam kesempatan ini, jadi kelompok yang pertama itu adalah kelompok CFT. CFT itu apa? Yaitu adalah kelompok awal tahap pertama yang harus dilalui anak-anak atau peserta diklat yaitu mengenal bahasa Jepang. Jadi mengenal bahasa Jepang itu target kami lebih kurang 3 bulan. Anak itu kita fokuskan untuk mengenal bahasa Jepang dasar gitu ya, CFT atau yang biasa orang adalah Japan Foundation Test gitu ya. Nanti dibuktikan dalam waktu 3 bulan anak itu harus belajar bahasa-bahasa atau vocabulary atau kotoba bahasa Jepang itu mulai yang paling dasar. Nanti dibuktikan ketika anak itu sudah lulus CFT, dibuktikan anak itu harus mendapatkan nilai dengan poin minimal 200. Itu harus punya itu tahap yang pertama. Maka kelompok atau kelas yang pertama itu adalah kelas CFT. Lah yang kedua ada namanya kelompok SSW. Kelompok SSW itu apa? SSW itu adalah specific single workers. Jadi kelas kedua ini adalah kelas yang dilalui seluruh peserta diklat setelah belajar bahasa. Jadi ketika anak sudah masuk kami, kita masukkan dalam kelompok kelas CFT tadi, kelas yang baru mengenal kosakata bahasa Jepang. Nanti ketika sudah lulus, maka kita akan dorong masukkan dalam kelas SSW. SSW itu adalah sekelas keterampilan. Jadi anak kita berikan kesempatan untuk memilih keterampilan apa yang akan diambil ketika nanti kerja ke Jepang. Apakah pilihannya itu bisa kerja di rumah sakit atau perawat lansia, atau kerja di pertanian, atau kerja di di pengolahan makanan, atau juga bekerja di bidang-bidang lain seperti konstruksi atau seperti yang lain nanti, atau mungkin driver sekarang lagi dibuka begitu ya. Nah, nanti kelas itu akan dilalui oleh seluruh peserta diklat berdasarkan pilihannya gitu. Misalkan ketika kelas CFT ada sekitar misalkan 50 orang misalkan, tapi nanti pada saat masuk kelas SSW tidak sebanyak itu, anak akan misah. Ada yang 5 orang masuk dalam kelompok kaigo atau perlansian, ada yang masuk kelompok konstruksi, nah kelompok pengolahan makanan atau kelompok pertanian, nanti tergantung kelas apa yang akan diambil gitu ya. Nah, lalu ketika lulus harus dibuktikan juga dengan sertifikat namanya SSW. Nah, kalau sudah punya 2 sertifikat tadi, sertifikat bahasa yang nanti dibuktikan dengan lulus CFT, sertifikat skill yang akan dibuktikan dengan lulus SSW. 2 sertifikat itulah yang nanti bisa dijadikan lampiran untuk melakukan wawancara atau untuk membuat CV untuk kita akan kirimkan di perusahaan Jepang. Lalu yang ketiga apa yang terakhir adalah kelas Kaiwa.
Apa kelas KIW? Kelas KIW itu adalah kelas pemantapan. Jadi anak ketika sudah dapatkan sertifikat CFT, sudah dapat sertifikat SSC, maka langkah berikutnya adalah anak itu harus kita sandingkan dengan perusahaan Jepang. Maka tugas kami adalah memberikan pembekalan bahasa, memberikan pembekalan percakapan bahasa Jepang. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti saat wawancara dengan perusahaan Jepang, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan usernya, bisa komunikasi baik dengan HRD-nya. Jadi yang nantilah akan dibuktikan dia diterima di sana. Baik, mungkin itu ya. Jadi pembagian program di LPK kami, LPK Fujindo atau Fujindo Academy ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok CFT untuk bahasanya, untuk kelompok skill atau SSW, ada berikutnya adalah kelompok KIW, itu adalah pemantapan bahasa sebelum dia melakukan interview atau matching job dengan perusahaan Jepang. Terima kasih.